Halo rekan-rekan financial investor. Pada video kali ini saya akan membahas satu saham teknologi yang menurut analisa saya berfundamental baik, termasuk salah satu yang bukan saham gorengan ya di antara banyak saham teknologi. Saat ini valuasinya relatif murah. Perusahaan ini juga merupakan salah satu penguasa pasar distributor gadget, IT, AI, software, dan juga hardware di Indonesia dan mempunyai rekam jejak yang cukup lama di sektor teknologi Indonesia. Saham itu adalah PT Metrodata Elektronik Tbk dengan kode saham MTDL. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan lagi, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah punya pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Saya mulai dulu dengan profil bisnis dari MTDL. PT Metrodata Elektronik Tbk bergerak dalam bidang perdagangan berbagai jenis gadget dan juga berbagai macam produk dan layanan terkait dengan teknologi serta jaringan dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan teknologi terkini. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tahun 1983 dan MTDL mencatatkan saham perdananya atau IPO pada tahun 1990. Perusahaan teknologi yang telah berdiri kurang lebih sekitar 50 tahun ini punya fokus pada dua bisnis utama saja, yaitu solusi konsultasi digital dan juga bisnis distribusi digital. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah susunan pemegang saham terkini ya sampai dengan bulan Mei tahun 2025. Perusahaan ini masih terafiliasi dengan grup Ciputra ya. Tercatat di sini grup Ciputra melalui PT Ciputra Corpora menggenggam kepemilikan 36,21% saham MTDL. Nah, inilah yang menjadikan Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris MTDL saat ini. Lalu ada Media Lengle ya, 16,6%, DB Singapura Pangolin 6,4%, Soekarto Bujung 5,02%, Chandra Ciputra sendiri 0,247%, lalu ini dari grup Jarum ya, Susanto Jaja 0,043%, dan Ben Arikatus Widiatmojo 0,02%. Adapun kepemilikan masyarakat sendiri pada saham MTDL total sebesar 35,4%. Nah, sekarang kita bedah dua lini bisnis utama dari MTDL. Kita mulai dari bisnis solusi dan konsultasi digital. Lini bisnis ini menyediakan solusi digital yang lengkap ya, yang dikelompokkan di sini Anda perhatikan ke dalam 8 pilar solusi digital Metrodata. Ada cloud services, data and AI, hybrid IT infrastructure, cyber security, business application, digital business platform, consulting and advisory services, dan juga managed services. Nah, lini bisnis ini ya, bisnis solusi dan juga konsultasi ini dijalankan oleh anak usahanya. Di antaranya ada PT Mitra Integrasi Informatika ya, lalu PT Solitus Indonesia, PT Sinergi Transformasi Digital, PT Packet System Indonesia, dan PT Metrodata Indonesia. Berikutnya untuk bisnis distribusi digital. Saat ini PT Metrodata Elektronik mendistribusikan perangkat dan juga layanan teknologi digital untuk lebih dari 100 brand principal kepada ribuan dealer dan juga partner untuk dijual ke konsumen akhir. Saat ini penjualan dilakukan ke lebih dari 330 kota di Indonesia. Bisnis distribusi digital perseroan ini dijalankan oleh PT Sinex Metrodata Indonesia, PT Teknologi and Services atau SMTS, PT Aneka Teknologi Utama, PT My Icon Technology, PT Sentra Modal Mandiri, dan PT Kakafly Metrodata Indonesia atau CMI. Saya menilai prospek dari bisnis yang dijalankan oleh Metrodata ini sangat baik ya. Terutama saat ini yang telah kita ketahui bahwa telah terjadi disrupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia terkait dengan perkembangan teknologi. Hal ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi kinerja MTDL ke depannya. Perkembangan akan kebutuhan teknologi ya pada masa saat ini menjadi penggerak pertumbuhan penjualan MTDL sampai dengan tahun 2025 ini. Sejak pandemi ya tahun 2020, lalu diikuti dengan dampak selanjutnya ya 2021, 2022 dan seterusnya. Kebutuhan akan gadget seperti laptop dan juga perangkat keras lainnya ya, serta perkembangan teknologi informasi yang membuat entitas bisnis harus bisa bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi di dunia yang telah berkembang pesat, membuat prospek bisnis dari MTDL ini semakin cerah ke depannya.
melalui bisnis solusi digital atau konsultasi digital ya. Di antaranya perusahaan ini membantu bisnis dari skala kecil ya hingga enterprise untuk memanfaatkan teknologi terkini di ranah informasi dan juga komunikasi digital untuk meningkatkan daya saing mereka ya, dan juga menciptakan nilai tambah bagi unit bisnis mereka di tengah situasi bisnis yang semakin kompetitif saat ini. Salah satu contohnya perbankan kita saat ini yang kesemuanya itu sudah serba digital, sehingga diperlukan solusi dan juga konsultasi digital yang tepat yang dibutuhkan untuk perkembangan bisnis mereka. Nah, sekarang mari kita lihat fundamental keuangan MTDL ya. Pertama kita lihat dulu kinerja historinya. Nah, di sini kita perhatikan ada tabel data histori kinerja MTDL untuk 10 tahun terakhir. Kita perhatikan di sini semua indikator dalam tabel ini menunjukkan pertumbuhan CAGR atau Compound Growth Rate. Kita perhatikan selama 10 tahun terakhir ini pertumbuhan CAGR MTDL bertumbuh dengan sangat baik ya. Terlihat semuanya tuh double digit. Di sini juga saya menyediakan perhitungan CAGR untuk 5 tahun ya, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kita perhatikan di sini kedatangan COVID-19 ya pada tahun 2020 yang lalu ya, yang sebenarnya menjadi musibah bagi emiten lainnya ya, bagi perusahaan-perusahaan di bidang lainnya. Tetapi bagi MTDL dalam tanda kutip ya, ini justru menjadi momentum untuk bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Hal ini bisa dilihat, kita perhatikan CAGR untuk 5 tahun tersebut jauh lebih cepat daripada CAGR untuk 10 tahun secara keseluruhan. Selanjutnya kita perhatikan ya, untuk kinerja yang terbaru, kuartal pertama tahun 2025. Pada kuartal pertama tahun 2025 ini MTDL masih konsisten ya, seperti dengan historinya yang tadi sudah saya perlihatkan. Masih konsisten mencetak kinerja yang sangat baik padahal ini di tengah penurunan daya beli masyarakat. Perseroan mencatatkan pendapatan total 5,5 triliun atau tumbuh 9,2% secara year on year. Lalu laba bersihnya juga bertumbuh menjadi sebesar 153,7% ya, atau meningkat 4,3% dibandingkan dengan perolehan laba bersih tahun sebelumnya. Unit bisnis distribusi beberapa segmen terutama notebook ya dan juga PC itu sebenarnya permintaannya kurang terlalu baik ya di tahun 2024 secara keseluruhan sampai dengan tahun 2025 awal ya. Namun berkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan diversifikasi produk ya, salah satunya untuk unit bisnis distribusi digital ya secara keseluruhan tetap tumbuh. Nah, salah satu pendorong pertumbuhan dari lini bisnis ini adalah penjualan smartphone yang pada periode ini meningkat sebesar 50%. Di sini kita perhatikan ya, ini potongan dari laporan keuangan catatan kaki untuk kuartal pertama tahun 2025. Pertumbuhan yang tadi saya katakan itu mencerminkan tren yang positif ya, yang berkelanjutan di pasar smartphone yang sudah terjadi sebenarnya dari akhir tahun lalu. Ini didukung tidak hanya oleh kinerja yang kuat dari merek-merek yang sudah ada ya, tetapi juga karena MTDL baru-baru ini ditunjuk sebagai distributor resmi untuk ponsel dengan merek Infinix. Nah, kebetulan merek Infinix ini di pasar termasuk salah satu yang sedang naik daun ya, sehingga memang penjualannya lumayan cukup kencang dari akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun ini. Nah, kemampuan bisnis distribusi ini untuk terus bertumbuh, terutama pada saat kondisi daya beli yang sekarang sedang lesu, dikarenakan perusahaan sudah mengambil satu inisiatif yang menurut saya cukup strategis. Perusahaan baru-baru ini telah meresmikan gudang tahap 2 ya, seluas kurang lebih 18.000 meter persegi. Gudang ini mampu menambah kapasitas penyimpanan yang mampu memperlancar distribusi gadget secara keseluruhan ya, sebesar kurang lebih 82% dari kapasitas saat ini. Dan itu membuat lini usaha distribusi digital menjadi lebih efisien dan juga efektif dengan adanya pabrik atau gudang baru tersebut. Berikutnya kita perhatikan ya, yang tak kalah pentingnya secara khusus saya mau highlight di sini tentang ekuitasnya. Pada kuartal pertama tahun 2025 kita perhatikan ekuitasnya sebesar 4,3 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 3,6% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024 yang sebesar 4,1 triliun. Nah, tadi kan di dalam tabel kinerja historis kita perhatikan sama seperti pendapatan dan juga laba bersihnya, ekuitas juga selalu konsisten naik setiap tahunnya. Pada perhitungan CAGR tadi itu CAGR pertumbuhan untuk 10 tahun sebesar 14%, double digit. Nah, ekuitas yang bertumbuh ini itu sebenarnya merupakan penumpukan saldo laba yang telah dilakukan oleh perusahaan, oleh MTDL ini selama perusahaan ini berdiri. Tentunya setelah dikurangi dengan dividen dan juga modal kerja yang telah disisihkan setiap tahunnya. Nah, kita perhatikan di sini modal saham yang tadinya hanya
306 miliar saja, saat ini pada tahun 2024 sudah meningkat 14 kali lipat menjadi 4,3 triliun. Ingat di sini bahwa ekuitas itu adalah hak pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Atau dengan kata lain, ekuitas itu sebenarnya mencerminkan kekayaan sebenarnya dari perusahaan yang dikuasai oleh pemegang sahamnya. Jadi ekuitas perusahaan yang meningkat terus seperti yang terjadi pada kasus MTDL ini, itu artinya kekayaan pemegang saham MTDL otomatis juga ikut meningkat. Nah, itulah mengapa jangan sampai kita membeli saham yang ekuitasnya itu tidak bertambah, apalagi sampai minus. Lalu yang berikutnya tak kalah pentingnya juga kita lihat tentang solvabilitasnya. Pada laporan keuangan ini terlihat bahwa hutang MTDL pada kuartal pertama sebesar 5,8 triliun. Jumlah hutang ini lebih besar dari ekuitasnya yang sebesar 4,3 triliun. Nah, kalau kita lihat lebih rinci lagi ya, terdapat hutang yang mengandung bunga ya, seperti hutang obligasi, senior note, dan sejenisnya lah. Itu jumlahnya itu hanya sebesar 84 miliar saja, atau kurang lebih 1,4% saja dari total hutang secara keseluruhan. Nah, ini artinya hutang Metrodata itu sebagian besar merupakan hutang usaha, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan hutang yang mengandung bunga. Jadi ini menurut saya cukup dan sangat relatif aman. Boleh dikatakan bahwa hutang atau kewajiban berbunganya itu boleh dikatakan tidak ada ya, karena sangat kecil sekali, 1,4% saja. Lalu kalau kita perhatikan di sisi lainnya ya, ada aset lancar pada kuartal pertama sebesar 10,7 triliun. Jumlah aset lancar ini jauh lebih besar daripada hutang jangka pendek yang sebesar 5,6 triliun. Nah, kalau kita perhatikannya secara lebih rinci lagi, kas dan setara kas jumlahnya sebesar 1,9 triliun ini, itu bisa menutupi semua kewajiban hutang yang tadi sudah saya katakan, hanya sebesar 84 miliar saja. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan kondisi solvabilitas dari MTDL sangat solid dan saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Oke, setelah kita melihat menelisik lebih jauh tentang kondisi fundamentalnya dan juga prospeknya ke depan, sekarang kita lihat ya, apakah pada harga saat ini valuasi MTDL sudah murah atau masih mahal? Kita perhatikan gambar yang pertama ini, grafik ini menunjukkan price to earning ratio atau PER rata-rata dari MTDL selama 10 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir ini, saham MTDL biasanya dihargai dengan PER 10,2 kali. Nah, saat ini PER MTDL sebesar 9,3 kali. Ini pada saat video ini dibuat ya, pada tanggal 18 Mei tahun 2025. Grafik ini menggambarkan valuasi MTDL saat ini yang sudah murah atau under value, karena posisi valuasi berdasarkan PER-nya sudah di bawah rata-ratanya selama 10 tahun terakhir. Sehingga dalam perhitungan ini kita perhatikan MTDL sebenarnya harga wajarnya kalau dihitung dari PER harusnya sebesar Rp620 per lembar saham. Pada saat ini, harga MTDL itu sebesar 565 ya, di level 565. Dan pada harga ini MTDL masih memberikan kita margin of safety sebesar 8,85%. Nah, untuk tabel di bawahnya kita perhatikan harga wajar PER berdasarkan plus 1 PER, price earning ratio. Di mana pada grafik di sampingnya kita perhatikan bahwa beberapa waktu lalu, ketika pasar sedang bagus dan juga relatif stabil ya, posisi valuasi MTDL juga sempat menyentuh level tersebut pada saat juga dia mencetak kinerja yang cukup baik waktu itu. Berikutnya, valuasi berdasarkan price to book value kita perhatikan. Grafik ini menunjukkan PBV rata-rata MTDL selama 10 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan bahwa selama 10 tahun ini, saham MTDL biasanya dihargai dengan PBV sebesar 1,8 kali. Saat ini PBV MTDL sebesar 1,6 kali yang ditunjukkan oleh garis biru yang terlihat naik turun seperti ini. Grafik ini menggambarkan bahwa valuasi MTDL saat ini sudah cukup murah ya. Karena valuasi PBV yang 1,6 tersebut masih di bawah rata-ratanya selama 10 tahun terakhir yang sebesar 1,8 kali. Sehingga pada perhitungan harga wajar MTDL pada basis min PBV itu harusnya berada pada level Rp637 per lembar saham. Nah, pada harga 565, MTDL masih memberikan kita margin of safety sebesar 11%. Nah, kalau Anda masih ragu dengan angka 11% ini, maka jika Anda memasuk saham MTDL, sebaiknya mungkin bisa tunggu sampai MTDL turun ke level sekitar 510 ya. Yang pada level tersebut MTDL sudah memberikan kita MOS sebesar 20%. Jadi baik itu menggunakan min PBV maupun ROE to PBV atau yang tadi price to earning ratio, semuanya sama-sama menunjukkan bahwa
saham MTDL saat ini masih layak invest karena berfundamental baik, mempunyai histori yang baik, mempunyai prospek terkait dengan teknologi yang sangat cerah, dan juga saat ini valuasinya masih di bawah rata-ratanya selama 10 tahun terakhir. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.